Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama tentang limit tak hingga dan yang kedua tentang fungsi kontinu. Kita masuk dulu ke bagian yang pertama. Oke, bagian yang pertama ini tentang limit tak hingga. Kita masuk ke definisi formalnya dulu. Di sini definisi formalnya adalah jika kita punya limit x mendekati c dari fx sama dengan tak hingga, maka nanti definisinya adalah untuk setiap m positif terdapat delta lebih dari 0, sedemikian sehingga nilai x min c ini itu berada di antara 0 sampai delta, maka berlaku fx lebih dari m. Ini kalau dilihat maksudnya adalah jika x min c nya itu antara 0 sampai delta, kita tahu delta itu bilangan positif, tapi bilangan positifnya itu kecil. Berarti sama aja dengan kata lain x nya itu mendekati c. Maka dia akan berlaku seperti ini, ya. Nilai fx nya lebih dari 0 m. Oke, untuk definisinya seperti itu, tapi kita bisa lihat bentuk yang berikut ini. Kalau misalkan kita punya limit x mendekati a dari fx, itu nilainya L, dan kita tahu L nya itu tidak sama dengan 0. Lalu kita tahu limit x mendekati a dari gx itu nilainya sama dengan 0. Berarti nilai gx nya mendekati 0 ya. Nah, maka nanti kalau kita punya bentuk soal seperti ini, limit x mendekati a dari fx gx, maka nanti nilainya ada 4 kemungkinan. Yang pertama, dia nilainya akan tak hingga jika L nya itu positif, ya. Jadi nilai L nya positif, jadi nanti cara ngebayanginnya bentuk yang atas ini positif nih. Lalu yang kedua, nilai gx nya itu mendekati 0 dari arah atas, berarti maksud arah atas berarti didekatinya dari nilai gx positif. Jadi nilai gx nya itu mendekati 0 dan dia positif, berarti ini positif, ini juga positif, otomatis nanti nilainya akan jadi tak hingga. Lalu selanjutnya dia akan bernilai minus tak hingga jika L nya positif, berarti kita tahu L yang atas ini positif. Lalu gx mendekati 0 dari arah bawah, maksudnya adalah nanti nilai gx nya mendekati 0 dari nilai gx negatif, otomatis nilai yang bawah ini negatif. Jadi positif bagi negatif akan negatif, karena yang bawah mendekati 0, otomatis dia akan mendekati tak hingga. Karena nilai ini negatif, jadi kalau dibagi akan mendekati minus tak hingga. Ya, selanjutnya yang bawah juga sama, seperti itu. Ya, selanjutnya untuk yang berikutnya kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, di sini untuk yang pertama, misalkan terdapat fungsi 1 per x min 2. Nah, dari sini misalkan kita mau cek nih, kalau dia mendekati 2 dari kiri apa, dari kanan apa. Nah, untuk yang pendekatan dari yang sebelah kiri, berarti penulisannya ini. Nah, ini kalau kita lihat, kalau di sini 2-nya mendekati dari kiri, berarti x-nya itu mendekati 2 dari kiri, otomatis kurang dari angka 2 ini. Jadi kalau dikurang pasti dia akan mendekati 0. Mendekati 0 berarti tapi nilainya negatif. Nah, yang atas positif, berarti positif bagi negatif, otomatis negatif, karena pembaginya mendekati 0. Berdasarkan yang sebelumnya, otomatis nilainya akan mendekati minus tak hingga. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan kita punya limit x mendekati 2 positif, maka nilai ini
mendekati 2 positif, berarti lebih dari 2 nih. Kalau dikurangin 2 otomatis dia akan mendekati 0 tapi nilainya positif. Maka berdasarkan bentuk yang sebelumnya, nilai ini akan mendekati tak hingga. Nah, kalau digambar di sini mendekati 2 dari sebelah kiri itu nilainya akan mendekati min tak hingga. Kalau pendekatannya dari sebelah kanan mendekati tak hingga. Oke. Untuk yang berikutnya contoh yang kedua, di sini contoh yang kedua yaitu kita mau cari limit x mendekati 1 dari ini. Nah, karena kita tahu kan pembuat nolnya angka 1 nih, berarti kita cek pendekatannya dari 1 sebelah kiri dan yang kedua pendekatannya dari 1 sebelah kanan. Nah, ini kalau misalkan mendekati dari 1 sebelah kiri, otomatis nilai x ini kurang dari 1, tapi kalau mendekati 1 dikurang 1 itu akan mendekati 0 dari sebelah kiri, berarti nilainya negatif. Nah, tapi negatif ini akan dikuadratin, jadi nilainya akan positif. Jadi yang bawah dia akan mendekati 0, nilainya positif. Positif bagi positif pasti positif, maka hasilnya adalah tak hingga. Untuk yang selanjutnya, kalau dia mendekati 1 positif, berarti dari kanan, berarti nilai ini nilainya positif ya. Kalau dikurang 1 juga positif, mendekati 0-nya, dikuadratin pun positif, positif bagi positif pasti positif, jadi hasilnya tak hingga, karena ini yang bawah mendekati 0. Oke, karena limit kiri dan limit kanannya sama-sama tak hingga, otomatis berdasarkan teorema nilai limit, nilai limitnya itu ada, yaitu tak hingga. Ya, untuk contoh yang berikutnya, misalkan ini kita mau cari limit x mendekati 2 plus, berarti mendekati 2 dari kanan, fungsinya ini. Nah, untuk menyelesaikan ini, berarti nilai yang atas itu x plus 1, karena kita tahu x yang mendekati 2 positif, berarti nilai ini akan mendekati 3. Ya, 3 dari kanan. Lalu selanjutnya untuk penyebutnya itu kalau difaktorkan dapatnya seperti ini. Nah, sekarang kalau dia mendekati 2 dari kanan, berarti 2 plus, itu kalau dikurangin 3 itu nilainya akan jadi min 1 dari kanan. Nah, tapi nilainya akan negatif karena mendekati min 1. Lalu selanjutnya untuk yang ini, karena x-nya mendekati 2 dari kanan, otomatis nilai ini lebih dari 2. Kalau dikurangin 2, otomatis nilainya akan positif, tapi mendekati 0. Ya, jadi ini positif kali negatif, otomatis negatif. Yang ini mendekati positif, positif bagi negatif akan negatif. Sehingga nanti karena pembaginya mendekati 0 nih, ini 0, maka berdasarkan teorema yang sebelumnya, nilai ini akan mendekati min tak hingga. Lalu selanjutnya kita masuk ke asimtot. Di sini penentuan asimtot untuk kasus materi ini bisa juga dilakukan menggunakan limit. Ya, jadi di sini ada 2. Yang pertama kita punya asimtot tegak, yang kedua asimtot datar. Untuk asimtot tegak, misalkan kita punya garis x sama dengan c itu merupakan asimtot tegak dari grafik y sama dengan fx. Jika dia asimtot tegak, syaratnya adalah ada 1 dari 4 pernyataan berikut ini yang benar. Jadi ada 1 dari 4 pernyataan yang benar. Boleh yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Oke. Untuk yang kedua, kalau kita punya y sama dengan b merupakan asimtot datar dari grafik ini jika memenuhi ini. Bisa yang kiri atau yang kanan. Kita ambil contoh. Misalkan kita punya bentuk soal ini, terus yang kita mau cari adalah asimtot tegak dan asimtot datar.
Untuk kasus asimptot tegak, berarti kita harus cari nilai X-nya. Nah, di sini biasanya ciri-cirinya lihat dari pembagi. Kita tahu yang bikin dia 0 itu saat X-nya 1. Nah, berarti kita harus dekatin dari satu kiri dan satu kanan. Kalau dari yang satu kiri atau satu kanan, di sini dapat dilihat nilainya. Kalau dari satu kanan, nilainya adalah tak hingga. Sedangkan kalau dari satu kiri, nilainya adalah minus tak hingga. Sehingga nanti bentuk ini terpenuhi itu pernyataan yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita punya bentuk limit X mendekati 1 plus nilai tak hingga, atau limit X mendekati 1 min nilai min tak hingga, maka otomatis nilai X sama dengan 1 ini itu merupakan asimptot tegak sesuai dengan pernyataan ini. Jadi dia ini terpenuhi, salah satu aja terpenuhi, berarti dia asimptot tegaknya. Ya, untuk yang berikutnya kita mau cari asimptot datar. Kalau asimptot datar berarti kita harus cek nilai limit X mendekati tak hingga sama min tak hingganya. Nah, untuk yang ini, untuk X mendekati tak hingga, dapatnya fungsi ini seperti ini. Kita bagi pangkat tertinggi X. Kalau dibagi X masing-masing dapatnya ini. Nah, ini kalau menuju tak terhingga, maka nilainya akan sama dengan 2. Dengan cara yang sama, limit X mendekati min tak hingga, nilainya juga 2. Sehingga nanti kita dapat nilai asimptot datarnya, yaitu Y sama dengan 2. Nah, ini kalau digambar, asimptot tegak tadi X sama dengan 1. Jadi kalau digambar seperti ini, nah asimptot datarnya adalah Y sama dengan 2.